Ya, kita awali dengan baca doa. Lahir Bismillah Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad Rasul. Allahumma sahla. Nama ja'altahu sahla. Amin. Bismillah. Baik, cukup. Anak-anakku yang dirahmati Allah, hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran matematika kelas 8 ya. Kemarin sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah pembelajaran via Google Classroom. Situ sudah Ustaz berikan video belajar dan dari dari kelas 8A dan 8B ternyata masih belum semuanya menghadiri kelas ya. Belum menghadiri kelas dan juga laporan konfirmasi tugas. Saya pernah menyampaikan, apabila kalian sudah melaksanakan instruksi dari Ustadz, silahkan untuk konfirmasi ulang di Google Classroom di postingan yang sudah Ustadz sampaikan, agar Ustadz juga tahu bahwa kalian sudah melaksanakan instruksi dari Ustadz. Apa boleh, Fatih? Pencet. Pencet up. Gitu. Nah, hari ini kita melanjutkan materi kita ya. Sebelumnya kita presentasi. Saya akan share rekapan dari yang sebelumnya. Dokter hadir. Semua bisa melihat ya. Ini kelas 8A. Nih, 8A. 8A kemarin yang nggak masuk ada Abid. Kita ada nggak Abid ini kan? Terus Aaf. Nggak ada kemarin. Terus Farhan. Farhan kemarin juga nggak ada. Miftah Farhan. Ini. Yang masuk ya, alhamdulillah. Kemudian Faros. Faros nggak masuk kemarin. Sama Nasrul. Kalau gitu kita presensi aja langsung. Azam, ada nggak Azam? Ada yang tahu Azam? Azam nggak ada ya. Abid, Azhar, ada lagi. Nah. Kemudian Adit, Aaf. Nggak ada. Adi Brata Zahran, Azhar. Ada nggak ini? Azhar. Ahmad Narendra. Naren. Amir Ubaidah. Baik. Atolah Raditya. Hadir terus. Oke. Banyu Aji. Hadir, Tat. Hadir. Yanko. Hadir. Fatih. Zaif. Hadir. Rakan kalau mikrofonnya. Hadir kan?
Hadir. Siapa iki mau? Maaf. Oh ya. Pulang nih. Rakan-rakan. Rakan. Silakan ngomong. Pemilihan ngomong itu. Silakan belum konfirmasi. Belum jawab ya. Tak sore dulu. Farhan. Hadir Ustaz. Kemarin kemana mas? Izin Ustaz juga. Loh. Hadir. Kemarin. Pertemuan kemarin ya. Pertemuan kemarin. Mana? Oke. Kemudian Zaki. Hadir Tat. Oke. Fadil. Kita cepat aja ya. Fadil nggak ada. Terus. Terus nggak ada. Isan. Hadir Us. Oke. Raffi Majid. Ya. Raffi Putra. Hadir. Raffi Majid hadir. Hadir. Raffi Putra hadir ya. Oke. Sidki. Hadir. Zia Hadir. Oke. Nasrul. Akmal. Hadir. Oke. Silham. Hadir Us. Nah. Yafi. Yafi. Ya. Fikri. Hadir. Aska. Itu untuk kelas yang belum di absen nanti di semacam terakhir ya, nanti setelah pembelajaran. 8B adalah Hadir Tat. Alifah sakit ya, izin. Anindi Izin Tat. izin. Izin. Iris. Kecil banget suaramu mbak. Deketin. Ya. Eza. Hadir Ustaz. Ya. Muti. Fauzia. Zia Ahmad. Hadir. Salva. Hadir Ustaz. Amin. Hadir Ustaz. Sana. Ya. Kaila. Hadir Ustaz. Hadir. Aisyah. Aisyah mana itu? Ini susah. Aisyah masuk ya. Aisyah. Oh, ternyata nggak ada mikrofonnya. Ya, bisa ngomong tuh. Khairunisa Aziza. Hadir Ustaz. Uni mana? Yang tahu? Lukna. Hadir Ustaz. Oke. Nadia Tulhak. Hadir Ustaz. Naurah.
Pak Nauroh. Ya Allah, ini adil lagi Nauroh ini sudah kelima kali ya. Sudah kelima kali enggak. Oke, nanti tulisan di belakang. Tara. Hadir Ustadz. Nayara. Hadir Ustadz. Salma. Hadir Ustadz. Rate. Yulia. Iya. 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 Ya. Ya. Hadir Ustadz. Rona. Hadir Ustadz. Ustadz. Ara. Hadir Ustadz. Syira. Nahla. Hadir Ustadz. Najma. Hadir Ustadz. Itu. Kelas 8B. Sakit izin. Nih, tolong diingatkan ya. Nanti diingatkan temannya. 8B. Kelas 8B. Nih, merah nih. Merah semua ya. Oke ya, tolong diingatkan. Oke, kita masuk ke materi kita ya. Anak sekalian, kemarin review sebentar, kita sudah pola bilangan. Ada pola bilangan apa aja? Persegi panjang, segitiga, terus segitiga Pascal ya. Itu. Terus tambahan ada juga yang namanya pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil itu urutannya ya 1, terus 3, 5, kayak yang ganjil. Artinya apa? Dia yang bukan genap, itu namanya ganjil. Sekali. Kemudian kalau ada juga pola bilangan genap. Pola bilangan genap itu ganjil aja. 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Seperti itu pola bilangan ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke barisan bilangan. Namanya barisan bilangan aritmatika. Apa itu? Kita akan share. Oke. Ini ya. Ini dia pola barisan. Pola barisan bilangan ya, kita mempelajari yang ini dulu ya, barisan aritmatika. Jadi slow down. Oke ya. Jadi barisan aritmatika apa itu? Barisan adalah suatu barisan yang selisih dua suku berurutannya selalu tetap. Selisih itu maksudnya apa? Beda. Jadi atau kata lainnya adalah barisan aritmatika ini dia memiliki ciri khas, yaitu dia selalu bertambah atau berkurang. Jadi dia hanya menggunakan operasinya itu hanya tambah dan kurang. Jadi contoh ya, kita kasih tahu contohnya. Jadi ini. Misalnya ada sebuah barisan bilangan 3, kemudian 7, kemudian 11, 11, kemudian 15, dan seterusnya. Titik-titik ya. Nah, barisan ini barisan aritmatika ya. Kenapa barisan aritmatika?
barisan, aritmatika. Karena dia memiliki beda. Namanya beda kalau di sini. Ini tambah berapa di sini? Tambah 4. Tambah berapa di sini? Tambah 4. Ini tambah lagi ya. Tambah 4. Nah, dan seterusnya. Gitu. Baik, nanti yang baru hadir untuk presensinya nanti di belakang ya. Nanti jangan live dulu. Oke, kita lanjutkan. Jadi barisan aritmatika itu seperti ini. Ini namanya barisan aritmatika. Jadi dia pertambahan yang berulang. Tambah. Gitu. Dia memiliki keistiqomahan. Nah, ini yang harus kita contoh dari barisan aritmatika. Dia istiqomah. Kalau tambah 4 terus. Gitu. Walaupun sedikit-sedikit tidak masalah. Itu ya. Seperti ini ya, dalam hadis bahwa Allah itu suka dengan amalan yang kecil namun istiqomah. Nah, itu. Nah, ini yang kita contoh dari barisan aritmatika itu kayak gitu. Jadi keistiqomahan gitu. Walaupun dia cuma tambah 4, cuma tambah 2 gitu ya. Tapi dia akan terus gitu. Yang nantinya ketika sudah tambah banyak itu di akhir juga dia akan bilangannya jadi besar gitu. Seperti ya amalan-amalan kita itu. Walaupun kita amalannya dikit kecil misalnya kalau di asrama nolong teman misalnya minjemin pensil buat dia nulis atau gimana gitu. Itu kan kecil ya, tetapi nanti bagian dari Allah itu sangat besar. Nah itu, jadi ini istiqomahnya itu kayak gitu. Barisan. Jadi ini sebuah barisan. Nah, barisan aritmatika ini punya rumus umum cara mencarinya, yaitu UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Ini rumusnya. Caranya UN itu adalah kemarin apa? Suku ke N, maksudnya urutan ke N. Misalnya kalau mencari bilangan urutan kelima, maka dia UN-nya menjadi berapa? U5 gitu. Kalau bilangan keempat dia menjadi berapa? U4. Itu ya urutan keempat. Nah, ini jadi UN itu adalah urutan bilangan atau suku ke bilangan. Karena kalau Ustadz bilang suku ke N mungkin kalian masih asing ya gitu. Makanya urutan bilangan. Atau kalau nanti ketika sudah semakin jauh maka kalian harus familiar dengan suku ke N ini. Gitu. Yang benar namanya sebenarnya suku ke N. Tapi untuk awal-awal Ustadz pakainya adalah urutan. Nah suku ke N gitu. Kemudian untuk A yang ada di rumus itu adalah bilangan pertama, gitu. Bilangan pertama kalau di sini apa? Bilangan pertamanya itu 3. Jadi ini adalah bilangan pertama. Bilangan pertama yang ada di paling depan. Kemudian N-nya tadi, nih N-nya itu adalah urutannya tadi. Urutan bilangan. Kemudian B di sini adalah beda. Nah, beda di sini bukan cuma minus ya, tapi bisa juga plus. Kalau konteks soalnya kayak gini 37, 11, 15, dia bedanya adalah apa? 4. Makanya ini beda. Untuk mencari beda itu ada sendiri. Apa rumusnya beda? Rumusnya itu adalah U2 dikurangi U1. Itu adalah mencari beda.
Jadi U2 kurangi U1. Kalau di sini berapa U2-nya? 7. Maka 7 dikurangi 3. Ustaz kalau mau mencari yang lainnya bisa nggak? Bisa. Asalkan yang depannya itu adalah satu angka di depannya. Misalnya U3 sama U4. Gitu ya. Atau salah balik. U4 sama U3 gitu. Jadi U4 dikurangi U3. Nah, gini. Selisihnya urutannya itu 1. 15 kurangi 1 berapa? 4. Gitu. Dan seterusnya. Cara mencari beda itu seperti itu. Nah, gitu. Jadi ada kemarin itu namanya apa? Ada yang namanya deret ya. Gitu. Nah, ini contoh baris itu kayak gini. Jadi barisan. Dia koma. Simbolnya koma kalau di barisan. Mari kita berikan contoh ya. Kalau baris itu dia tandanya koma. Nah, jadi baris aritmatika seperti ini. Anak-anak, dia berupa barisan angka-angka yang membentuk sebuah pola tertentu. Itu adalah barisan aritmatika. Dan dia selalu operasinya tambah ataupun kurang. So, kalau ini bedanya bisa minus enggak? Bisa. Jadi dia kalau ini kan maju ya. Lebih besar, lebih besar, lebih besar terus. Nah, nanti ketika ini bedanya itu minus juga bisa. Nah, kebalikannya kalau tadi semakin besar, yang ini semakin kecil. Contohnya itu kayak gini misal. 20, kemudian 18, kemudian 16, 14, dan seterusnya. Nah, kalau ini bedanya berapa? Kalau ini kan bedanya plus 4. Kalau ini bedanya berapa? Yang bisa menyebutkan? Boleh nggak apa-apa, berani saja. Gitu ya. Oh ya, saya belum kasih satu ya nanti pas di akhir. Baik, ini bedanya berapa? Kalau ini bedanya 4. Kalau ini 2. Hampir betul. Bedanya min 2. Iya. Jadi bedanya min 2. Nyebutnya min 2. Ini min 2, min 2. Terus dia itu koma. Terus. Nah, nanti ketika ditaruh di rumus, dia juga tetap min 2. Gitu. Jadi dikalikan min 2. Sekarang, dari bagian aritmatika ini, kita ada soal nih. Buat mencari urutan ke-20. Ke-20. Dari barisan yang ini ya. Caranya gimana? Kita pakai rumus ini. U20, N-nya 20 ya. A-nya berapa di sini? A. 20. Nah, terus ditambah N-nya berapa? N-nya sama dengan yang depan. 20 dikurangi 1. Bedanya ditulis min 2. Gitu. Itu bedanya min 2. Nah, setelah itu kita hitung 20-nya tetap. 20 di sini bukan sama dengan yang depan ya. Ingat, A itu adalah bilangan pertama. 20 kurangi 1, 19. Dikali 2. Berapa ini? 20 ditambah 19 kali 2 berapa? 30. Ingat ya, ini minus. Maaf, ini minus. Jadi tandanya harusnya adalah minus. Nah, kenapa minus? Karena tambah dikalikan minus. Plus dikali minus. Hasilnya minus. Minus berapa? 38. 20 kurangi 38 bisa nggak? Bisa. Berapa hasilnya? Minus 8. Jadi bisa disimpulkan bahwa urutan ke-20 dari barisan bilangan ini adalah min 18. Gitu. Kalau nggak percaya, silakan urutin sendiri. Gitu ya. Jadi kalau misalnya sampai U50, nah nanti bikin yang panjang. Kalau habisin kertas. Gitu. Nggak apa-apa. Jadi Ustadz
kalian untuk mengerjakan dengan cara kalian sendiri. Itu Ustaz memberikan contoh cara, kalau kalian punya cara sendiri lebih mudah, silahkan. Asalkan jawabannya sama. Itu ya. Nah, ini barisan aritmatika. Jadi begitu, dia pertambahan atau nama lainnya adalah pertambahan, barisan yang menggunakan pertambahan atau pengurangan secara berulang-ulang. Koma. Ya, sekalian sudah dicatat ini ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan kalau mau bertanya. Baik, tidak ada. Ada? Oke. Sudah menghidupkan kok. Profesor Silham atau Yafi? Enggak ya. Baik. Terus kita apa? Enggak jadi. Kalau enggak jadi tanya silakan di-mute aja ya. Baik. Sekarang bisa nggak membuat rumus dari kemarin Ustadz bilang ya, ketika kita punya barisan bilangan, kita bisa membuat rumusnya. Kita punya rumus, maka kita bisa membuat barisan bilangannya. Nah sekarang kita sudah punya barisan bilangan, terus bisa nggak kita buat rumusnya? Bisa, pakai rumusnya, gitu. Tetapi ketika kita mau mencari rumus dari barisan aritmatika ini, kita n-nya nggak dirubah, biarkan aja. Nah, caranya gimana? Tulis UN, tetap ya UN, sama dengan A, hanya pakai 20, ditambah N-nya tetap, jadi kalau mau mencari rumus itu N-nya nggak dirubah. B-nya dirubah dengan apa? Min 2. Kemudian kita kali-kalikan. Nah, ini berapa? Ini min 2 N. Terus yang ini berapa? Min kali min. Si min. Ya. Tambah berapa? Tambah 2. Nah, sekarang tambahkan yang sudah ditambahkan. Karena ini masuk aljabar ya jadinya ya. Aljabar. Apa itu maksudnya? Yang variabelnya beda tidak boleh ditambahkan. Ingat, yang variabelnya beda tidak boleh ditambahkan. 20 terus kurangi 2N hasilnya 18N. Bukan, nggak bisa ya. Jadi yang enggak nya dibiarkan. Oke, 20 ditambah 2, jadi tambah yang belakang. 22. Plus ketemu min, hasilnya min. Ini berapa? 2. Nah, rumusnya kita peroleh adalah ini. Nah, dari barisan aritmatika yang ada di atas tadi, yang ini, rumusnya adalah ini. Contoh ya, sekarang kalian mau mencari U4, urutan keempat. Di sini urutan keempatnya berapa? 14. Maka kalau kita mencari pakai rumus ini, apakah betul? Kalau ini betul, maka ini adalah cetakannya. N-nya diganti dengan 4. Sekarang 22 dikurangi berapa? 2 kali 4. Berapa ini? 22 dikurangi 8. Berapa 22 kurangi 8? 14. Ternyata sama. Urutan keempat dia adalah 14. Jadi bisa disimpulkan bahwa ini adalah cetakannya, ini rumusnya. Gitu. Dia adalah rumusnya yang itu. Itu ya. Jadi kalau kalian disuruh mencari rumus dari sebuah barisan aritmatika, kalian nggak usah bingung. Tinggal pakai apa? Pakai rumusnya ini. Nah, caranya M-nya jangan dirubah. Biarkan saja. Yang dirubah adalah A sebagai bilangan pertama dan B sebagai bedanya. Bedanya nanti berapa? Sekarang kalau cari rumus yang depan ini, yang depan. Nah, kita pakai rumus ini ya. Maka UN sama dengan A-nya berapa? 3. Kemudian ditambah
N-1 kali B-nya berapa? B-nya 4. Maka 3 tambah, ini dikalikan satu-satu, ini kali ini kali ini. Kalau dalam kurung kayak gitu ya. 4N dikurangi 4. Jadinya rumus terakhirnya adalah 3 kurangi 4. Berapa tuh? Min 1. Kalau min kita taruh belakang. Jadi 4N dikurangi 1. Nah, ini adalah rumusnya. Ya. Ini adalah rumusnya. UN sama dengan 4N1. Apakah? Kita cek lagi. Masukkan. Ini urutan ketiga adalah 11. Maka coba N-nya diganti 3. Kali N. 4 kali 3. 12 dikurangi 1. Berapa? 11. Betul. Jadi ini adalah rumusnya. Ini. Itu ya. Jadi dibolak-balik sama aja. Ketika kita mencari rumus, mau mencari barisan bilangannya, walaupun dari ataupun dari barisan bilangan untuk mencari rumus. Semua bisa. Betul? Baik. Jika tidak sudah paham, tidak ada yang mau bertanya. Kalau mau bertanya, bisa. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Tadi ada barisan aritmatika. Kemarin setelah ada barisan, pasti ada apa? Deret. Kalau ini namanya deret aritmatika. Maksudnya apa? Dia jumlahnya. Nah, gitu. Jumlah. Deret itu jumlah ya kemarin ya. Simbolnya apa? Dia bukan koma. Ketika dalam barisan bilangan dia bukan koma, tetapi ditambah. Contohnya adalah ada misal 3, kemudian 6, kemudian 9, kemudian 12, dan seterusnya. Nah, cara menulisnya kayak gini. Yang kalau barisan dia akan koma. Ketika deret dia tambah. Tetapi prinsipnya sama. Dia tetap istiqomah. Gitu ya. Istiqomah ditambah ataupun dikurang. Selisihnya, bedanya tetap ditambah atau dikurang. Nah, ini berapa ini? Ditambah 3. Ini berapa? Ditambah 3. Dan seterusnya. Sehingga deret aritmatika ini punya rumus juga. Kalau tadi barisan aritmatika punya rumus UM ya. Nah, kalau deret aritmatika itu namanya SM. Nah, namanya SM. Bagaimana bunyinya rumusnya? Yaitu N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Yap, hampir sama. Cuman bedanya di sini dia SM. Nah, kemarin deret itu menunjukkan jumlah ya, oleh karena itu kenapa simbolnya dia sigma seperti ini, karena dalam simbol matematika sigma itu dia mensimbolkan tentang jumlah. Itu makanya biasa diberi dengan sigma untuk mempermudah gitu ya. Simbol-simbol ya. Contoh kalau misalnya kalian melihat ada kilogram, kg gitu ya. Kemudian ada yang di sini suka desain, misalnya Adobe Illustrator itu punya simbol juga AI gitu ya. Terus ada lagi dan yang lain. Jadi ini berupa simbol-simbol kayak gitu. Ya misalnya simbol-simbol. Nah,
Di rumusnya SN N per 2 kali 2A tambah N min 1 kali B. Maksudnya apa? Hampir sama kayak tadi. Yang SN, maksudnya SN di sini adalah dia jumlah suku ke N. Suku N. Misalnya kalian disuruh untuk mencari jumlah 5 suku pertama. Maksudnya apa? Jadi dia jumlah urutan apa ya? Jumlah 5 angka paling awal, maksudnya gitu. Kalau jumlah 10 angka jumlah suku 10 angka jumlah 10 suku pertama, nah gitu. Jumlah 8 suku pertama. Kita kalian untuk mencari jumlah dari 8 suku paling awal. Jumlah suku N. Terus N-nya kayak tadi, sukunya, suku ke N-nya. Suku ke N. Terus A tadi apa A ya A? A itu adalah suku apa? Bilangan pertama. Bilangan pertama. B-nya adalah 3. Ya, hampir sama. Nah, gitu. Terus, nah, sampai sini aja ya. Jadi untuk diperhatikan cukup sampai sini aja. Ini setelah ini, setelah kayak satu lagi, yang namanya adalah baris aritmatika bertingkat. Nah, itu ada ini sendiri. Gitu. Nah, sekarang ini dulu. Baris aritmatika. Contoh soalnya. Sekarang contoh soalnya adalah, ini udah 3 ya. Tambah lagi 4. 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 dan seterusnya. Sekarang soalnya adalah harus begini. S10. S10 maksudnya apa? Jumlah 10 suku pertama. Kalau kalian lupa ini, boleh kalian tambahkan sendiri. Misalnya 4 tambah 6, tambah 8, tambah 10. Sampai intinya 10 angka pertama ini. Boleh. Gitu ya. Silahkan kalau misalnya ingin menggunakan cara seperti itu. Tidak melarang. Tapi, baiknya pakai ini. S10, maka N-nya diganti berapa? N-nya 10 per 2 dikalikan 2 kali A. A-nya berapa? 4 ditambah kurang N-nya berapa tadi? 10 dikurangi 1 kali B-nya berapa? B-nya 2 ya. Ini berapa? 5. Kemudian yang ini berapa? 8. Terus 9 kurangi 1 9. 9 kali 2 berapa? 8. Nah, sekarang 5 kali berapa nih? 8 tambah 18. 26. 26. Tuh. 26 dikalikan 5. Berapa 26 kali 5? Tak telis melek kok ya saiki meremes meremes. Timbungi 130. 130. Nah, 130. Jadi S10 jumlah dari 10 angka pertama itu adalah 130. Kalau tidak percaya silahkan hitung sendiri. Ditambahin sendiri. tambah 12, tambah 14 gitu ya. Dan seterusnya. Tambah-tambah sendiri. Nah,
kayak gini. Jadi kalau kita punya alat, punya cetakan, nah itu ini pakai. Betul. Terus ini kebetulan ya, ini yang depan ini bisa dibagi. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ini tuh nggak bisa habis dibagi dua gitu. Misal S9. Nah, S9 gimana? S9 ini kan nggak bisa dibagi ya. Kita habis dibagi dua ya. Ini kan. Nah, kalau seperti ini keadaannya, kondisinya, maka caranya adalah jangan dibagi dulu. Oke, yang ini dimasukkan dulu angka yang belakangnya. Ini 9 kurangi 1 kali 2. Nah, kalau kondisinya seperti ini jangan dibagi dulu, biarkan dia tetap 2. 1 habis. Oke. Dia biarkan dia tetap 9/2. Kemudian ini tetap yang belakang dihitung seperti biasa. 9 kurangi 1 8, 8 kali 2 berapa? 16. Nah, ngalinya nanti kalau sudah ada ini 16 tambah 8 berapa? 24. Nah, sekarang baru dikalikan. Kalau udah ingat sudah disederhanakan kan? 24 dibagi 12, 24 dibagi 12, 12 kali 9 berapa? 100. Itu tinggi. Nah, caranya kalau kalian menjumpai ketika yang depan itu habis dibagi 2 atau tidak. Nah, sekarang ada yang namanya pola bilangan bertingkat. Ini masih satu rumpun dengan aritmatika. Gitu. Jarang kalau yang SMP itu jarang bertingkat itu saudaranya ini biologi, tapi aritmatika. Nah, gimana itu pola bilangan bertingkat? Pola bilangan bertingkat itu dia istiqomahnya tidak di tingkat pertama, tapi dia di tingkat kedua. Contohnya di sini. Contohnya ini. Misal ini 3. Terus ini 5. Terus ini 8. Kemudian 12. Nah, ya, saya garis di sini. Dia tidak istiqomah di tingkat pertama. Ya. Tapi dia istiqomah di tingkat kedua. Tuh. Jadi dia istiqomah di tingkat kedua. Oleh karena itu, rumus mencari ini itu tidak hanya cukup di kayak aritmatika tadi ya, aritmatika tadi. Tetapi dia menggunakan rumus tersendiri, yaitu plus ini bertingkat. Judul barisan aritmatika bertingkat. Nah, sama n min aduh. Nah. UN sama dengan A plus N-1 kali B1. Nah, ini. Dia kali B1. B1 itu yang mana? B1 itu yang ini, yang depan sendiri. Dia. B1 itu yang depan sendiri.
Kemudian ditambah lagi, nah ini. Ditambah lagi dalam kurung N kurangi 2 N 1 dikalikan B2 dibagi 2. Gitu. Nah, kelihatan nggak ini? Kalau tulisannya kelihatan bilang ini pakai mouse nih di sini. N-2 N-1. Gitu ya. Jadi ini rumusnya. Ketika kalian mendapati pola bilangan bertingkat, ciri-cirinya tadi apa? Ciri-cirinya adalah dia tidak istiqomah di tingkat pertama. Jadi pola bilangan ini adalah mengajarkan kita terkait keistiqomahan. Gitu ya. Nah ini. Nah sekarang dari contoh ini saja. Sekarang cari atau urutan bilangan urutan ke-8. Nah, caranya gimana? Pakai ini rumus ini. U8 sama dengan hanya berapa? Hanya 3 ditambah 8 min 1. B1 B-nya berapa? 2. Ditambah N min 2. Jadi berapa ini? 8 kurangi 2. 8 dikurangi 1 per 2 kali B2-nya berapa? B2-nya ini. Ini B1. Ini B2. Nah, bagi kali 1. Ya. Maka hitung semuanya. Ini 3 ditambah 7 kali 2 berapa? 2 14. Dan 2 ya, 14 dari mana ya? Ditambah 8 kurangi 2 berapa? 6. 6 kali 7 dibagi 2. Satunya tetap ya. Di sini jadi hilang dia. Nah, ini dikali bukan dikali. Kemudian dibagi berapa ini? 6 bagi 2 3. 3 tambah 14. 3 tambah 14, 17. Ditambah 3 kali 7, 21. 17 tambah 21, 38. Selesai. Ini ya Mbak, Mas. Dan materi untuk barisan aritmatika, pola bilangan aritmatika selesai sampai di sini. Itu. Nah, itu ya. Mungkin dari anak-anak sekalian ada yang ditanyakan atau masih ada yang belum paham. Nah, ini. Tanya. Apa-apa nak isin nganggo suara ngecek. Gak ada. Wah, alhamdulillah sudah pandai ya. Sudah langsung paham. Kelas selesai jam berapa? Jam 12. Itu ya, anak sekalian. Jadi hari ini kita belajar tentang apa tadi? Barisan aritmatika dan deret aritmatika. Barisan aritmatika mempunyai rumus sendiri, yaitu rumus umum ya. Rumus umumnya tadi apa? UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Gitu. Rumus umum yang nanti bisa digunakan untuk mencari rumus-rumus yang lain sesuai dengan barisan bilangan yang ada. Untuk membuat cetakan-cetakan yang lain ya. Gitu. Yang penting pakai rumus umumnya itu.
Kemudian deret aritmatika. Ini terkait jumlah. Jumlah dari suatu barisan bilangan. Rumus umumnya ini namanya rumus umum. Atau biasa disebut dengan RU, rumus umum. Rumus umum. Seperti itu. Nah, dari RU itu kita akan mendapatkan jumlah dari barisan bilangan yang diketahui. Gitu ya. Jadi nantinya rumus umum deret aritmatika ini digunakan untuk mencari jumlah dari suatu barisan aritmatika. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang barisan aritmatika bertingkat. Yaitu barisan aritmatika dia yang memiliki suatu barisan bilangan dengan pola tertentu yang dimana dia tidak sama dengan Nah, ini tidak sama dengan yang sebelumnya. Tapi dia mempunyai dua tingkat. Yang intinya adalah dia mempunyai dua tingkat yang sama. Jadi kita mencari keistiqomahannya. Itu kalau udah belum istiqomah, jadi belum bisa di. Oke, begitu anak-anak sekalian. Untuk yang tadi belum presensi hari ini akan kita tadi ya yang belum presensi. Nih, yang belum presensi tadi kelas 8A. Tapi lagi. Azam ada nggak Azam? Azam? No. Abid? Azam, halo? Yang ngomong ini. Azam. Terus Abid. Adi Brata Zahran tadi sudah belajar ya. Naren. Oh ya. Amir Ubaidah, Ubaid. Rakan. Rakan. Hadir enggak ini Rakan? Itu ya. Nah, dan ya. Oke, sudah. Sekarang bisa nyala Mas Naren. Coba duduk. Terus. Oke, itu ya. Terus Rakan, tadi kayaknya ada Mas Rakan. Mana ini? Ubed tadi nggak bisa dibuka. Oh ya. Oke. Sekarang sudah bisa dibuka ya. Rakan hadir Ustaz. Azam hadir Ustaz. Rakan. Rakan sudah. Abid. Abid mana? Azam hadir ya, Azam ya. Azam hadir. Abid mana Abid? Tidak ada. Fadil. Ada. Faros. Dia Faros ada ya sini. Oke. Terus Nasrul. Nah. Yafi. Oh, hadir. Alhamdulillah. Yafi. Yafi ada ini. Aska mana Aska? Aska Rono. Dua orang. Tiga. Yafi hadir tadi hadir. Yafi hadir. Barusan kelempar tat. Barusan. 8. Muti. Ini tadi dengan Muti. Oh, bagus. Jana. Ini dosen.
Setengah satu. Janah mana Janah? Nggak ada. Siapa itu? Lia, Rate. Hadir Ustadz. Oke. Naurah mana Naurah? Naurah. Ya, Us. Lagi. Oh iya. Ya. Terus. Syira. Syira nggak ada ya? Aisyah udah ada. Janah mana Janah? Ulang, Janah mana Janah? Janah nggak ada nih. Oh ya sudah. Berat ya. Baik, itu anak-anak sekalian. Untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita sudah selesai. Nanti insya Allah video akan kita share di YouTube ya. Kemudian catatannya hari ini silahkan disimpan. Kemudian besok kita akan masuk ke materi yang berikutnya, yaitu barisan geometri. Jadi ya, setelah matematika ada geometri. Oke, jazakumullah khairan katsir atas perhatiannya semuanya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Dan yang paling penting, Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Jazakallah. Jazakallah.